Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnyalah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni. Dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya. Dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam, dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni.
Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Dibuatnyalah mesbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mesbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan dari kitab Keluaran 37. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bagian ini mengajar mengenai tabut perjanjian, meja roti sajian, kandil lampu, mesbah pembakaran ukupan, semuanya dibuat dari kayu yang bagus dan dilapisi dengan emas yang murni. Serta minyak urapan dan ukupan dibuat dari wangi-wangian yang terbaik untuk dipakai di dalam mezbah Tuhan di kemah suci. Tabut perjanjian melambangkan tuntunan perlindungan Tuhan bagi Israel. Tabut itu melambangkan hadirat Tuhan. Tuhan sendiri yang kudus berdiam di dalam kemah suci, di ruang yang maha kudus tepatnya. Imam besar sekalipun tidak boleh sembarangan. 1 tahun hanya 1 kali, sesudah mempersiapkan dirinya. Syukur karena korban Kristus Yesus Tuhan kita di kayu salib dan kebangkitannya telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, sehingga kita dapat bersekutu dengan Allah setiap hari, bukan setahun sekali. Tuhan beserta kita. Haleluya. Selanjutnya mengenai meja roti sajian, dibuat sangat indah, lengkap dengan piring, cawan, kendi. Semuanya dipakai untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Roti dimakan oleh orang Israel tiap hari. Ya, mereka harus mengingat pemeliharaan Tuhan setiap hari. Waktu mereka di padang gurun, dengan mujizat yang ajaib, Tuhan mengirimkan roti dari sorga. Sehingga mereka harus beriman terus kepada pemeliharaan kasih dan setia Tuhan. Dan mereka harus bersyukur terus, bersyukur senantiasa, karena Tuhanlah pemelihara hidup mereka. Tuhanlah yang mencukupi kebutuhan mereka secara jasmani maupun rohani. Ya, semua yang mereka buat, usaha mereka sangat terbatas. Usaha kita pun manusia, tenaga, pikiran, keterampilan sangat terbatas. Keberhasilan yang diperoleh, kita harus ingat, semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan hidup untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, yang dilambangkan dengan kandil lampu yang harus terus bernyala, ya, dengan mezbah pembakaran ukupan yang melambangkan ucapan doa, syukur, pujian, penyembahan, ya,
dan minyak urapan dengan wangi-wangian yang terbaik. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahu memuji, tahu menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan kita setiap hari, menjadikan kita alat Tuhan yang mempermuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.